Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aksi Nyata, platform Merdeka Mengajar bersama saya Novida Triyanti. Dalam topik Merdeka Belajar kali ini, kita akan belajar tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh kembang sesuai dengan kodrat, serta penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul yang akan kita pelajari dari topik Merdeka Belajar ini, yaitu 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita perlu terus belajar, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, serta mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidik menuntut kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama halnya dengan mendidik masyarakat. Oleh karena itu, guru harus adaptif terhadap perubahan. Pada modul yang kedua, tentang mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara penyampaian ilmu bagi peserta didik secara lahir maupun batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya sendiri. Pada modul ketiga, guru diharapkan mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sebagai pendidik, bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan azas trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Dalam modul keempat, bagaimana seorang guru dapat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti peserta didik. Peserta didik tidak hanya dididik dalam hal kognitif saja, tetapi budi pekerti tidak kalah penting. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi di dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ki Hajar Dewantara menggunakan teori konvergensi dalam pendidikan. Melalui kecakapan budi pekerti, peserta didik diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alamnya. Pada modul ini, bagaimana seorang guru bisa membuat pendidikan dapat mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Anak-anak, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan kalian tugas bahasa Indonesia. Kalian diminta untuk mencari 5 cerita yang ada dalam Papua. Kalian baca
lagi. Seorang guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan melalui pendidikan, guru harus dapat memahami kodrat dan karakteristik peserta didik, serta memahami peran guru melalui sistem AMONG. Guru harus menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid untuk murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan digital yang berjalan dengan pesat. Demikianlah Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mengharapkan umpan balik dari Bapak Ibu setelah mendengar pengalaman dan pemahaman materi Merdeka Belajar dengan cara mengisi Google Form di kolom deskripsi di bawah atau menuliskan di kolom komentar. Saya mengharapkan Bapak Ibu menuliskan apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah kerja apa setelah memahami materi tersebut. Salam guru hebat.